Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang di channel kami. Kali ini kami akan menayangkan sebuah channel tentang dakwah kajian keislaman yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pangandaran. Selamat Jadi menyaksikan kalau guys. bulan suci Ramadan ini membuat kita lebih balas dendam setelah ada maghrib, itu apa bedanya dengan hewan? Karena manusia itu hewan, al-hayawan natik, tapi dia berakal. Maka dengan akal itu manusia menyempurnakan diri, bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang pertama namanya akal. Sudut kecil ya. Jadi harus ada asbabul wurudnya dulu. Yang kedua, ada jiwa. Jiwa sebagian para ulama mengatakan juga disebut dengan basyar. Basyar itu artinya kulit. Ada yang disebut jiwa di dalam kulit, ada yang disebut kulit luar di dalam jiwa. Itu namanya basyar. Karena manusia tanpa adanya kulit disebut dengan rongkong maju, rongkong hirup. Hanya kerongkongan saja. Kalau kalian sering lihat film zombie atau zombie endpoint gitu ya, mayat hidup gitu kan. Kalau manusia di samping dengan adanya kulit diberkahi hidupnya, ditutupi rasa malunya, bahkan aib-aibnya. Itu kenapa kalau kita meludah, ketika diludahkan jijik, ketika di dalam tidak jijik. Bahkan ketika bulan puasa kita sering menelan ludah tanpa disadari atau disadari karena adanya di dalam. Di sini yang tidak bawa kotoran ada. Semuanya bawa kotoran, tapi kotoran itu adanya di luar atau di dalam? Di dalam. Karena di dalam Allah menutupi aib-aib kita. Bayangkan kalau mata kita disimpan di luar, tidak di dalam, itu akan terkesan terasa jijik. Maka kita sempurna karena Allah menutupi aib-aib kita melalui apa? Basyar atau jiwa. Jiwa yang di dalam ini digerakkan oleh ruh. Ruh ini yang akan kembali kepada Allah. Kalimat yang sering disentuh ketika kita pulang ke rahmatullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kepulangan itu bukan sesuatu yang harus ditangisi. Justru kerelaan diri kepada Allah dari orang yang mencintai kepada Maha Cinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kepulangan itu tidak dijuluki pergi. Orang pergi itu hampir rata-rata ditangisi, tapi kepulangan itu bagian daripada kebahagiaan, mudik ruhani. Jadi sebenarnya kita itu sudah di-outbound oleh Allah untuk mudik ruhani. Dengan cara apa? Dengan cara tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dihidupkan dan dimatikan. Dengan cara dihidupkan dan dimatikan, sejatinya kita sedang dilatih untuk kembali kepada Allah. Dengan adanya jiwa dan ruh itu, esensinya adalah kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal, jiwa, nafsu. Allah memberikan nafsu kepada diri manusia. Ini yang akan menjadi pembeda orang-orang yang semangat dan tidak semangat. Menurut Imam Al-Ghazali, nafsu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada nafsu syaitoniyah, yang kedua ada nafsu mutmainnah. Kalau nafsu syaitoniyah kecenderungannya ke arah keburukan. Nafsu mutmainnah kecenderungannya ke arah kebaikan. Bahwa manusia tidak diberikan nafsu, kebayang kalau manusia tidak diberikan nafsu, koyong pintu jadi pasien nafsu keluar moal, aduh koyong pintu tapi itu nafsu, bisa dikatakan. Dengan adanya nafsu, manusia punya dorongan untuk melakukan segala sesuatu. Tapi dengan punya akal, manusia akan mendorong perilakunya, karakternya, jiwanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menenangkan batin, yang mendamaikan batin, tidak membuat telinga panas atau hati pegel. Karena manusia tidak menggunakan akalnya dengan sempurna, berpotensi membuat orang lain celaka, bahkan menzalimi diri sendiri. Ini sama halnya seperti ketika Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke muka bumi, yang sering lumrah setiap sebelum maghrib ada syiiran menggunakan doa, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebenarnya yang zalim itu bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Nah, karena sebab manusia itu al-insanu ma'al khata dan nisyan,
manusia tanpa hilaf dan salah, maka yang perlu diistighfari sebetulnya bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Karena yang paling mudah itu menertawakan orang lain daripada menertawakan diri sendiri. Maka hari ini kita punya quotes yang paling mudah, jangan on tapi mungkin. Ya, kalau seringnya anak muda terus diputusin sama pacarnya move on, tapi orang-orang yang beriman dia nggak move on, dia tidak mencari kebahagiaan di luar dari dirinya, tapi kebahagiaan itu ada di dalam dirinya sendiri, hati. Karena kebahagiaan itu bukan logika, tapi kebahagiaan itu adanya di rasa. Jadi kalau ada orang yang bilang logika bahagia berarti masih belum bahagia, karena bahagia itu adanya di rasa, rasa itu adanya di hati. Yang keempat, hati. Di dalam Al-Quran ada 4 tingkatan hati. Ini jarang sekali dikembangkan di tengah masyarakat karena ini untuk dosis orang-orang yang rata-rata ke atas. Berarti ini yang di depan ini berarti orang-orang yang disiapkan rata-rata ke atas, bukan orang-orang KKN. Hati dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama namanya sudur. Sudur di dalam ayat suci Al-Quran sering disinggung di sudurin minal jinnati wal nas. Kecenderungan orang yang punya kualitas hati yang disebut dengan sudur itu berpotensi orang-orang tersebut sering sekali banyak ketersinggungan di dalam kehidupannya. Sering marah-marah sendiri, tidak jelas. Sering bete sedih, tidak jelas. Sering ambek-ambekan sendiri, tidak jelas. Sensitif hatinya. Kenapa? Rentan. Apa yang mengakibatkan rentan? Karena pengetahuannya sangat kurang. Maka menurut Imam Al-Ghazali, kebodohan akan dekat dengan kemiskinan, kemiskinan akan dekat dengan kekufuran. Kemiskinan di sini bukan persoalan ekonomi, tapi miskinnya hati. Maka kekayaan sejati adalah orang yang mempunyai kualitas hati yang kaya, bukan hati yang kecil. Mudah-mudahan kita semua diciptakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu namanya apa? Sudur. Sudur itu kecenderungan sensi. Kalau di dalam ilmu fisika namanya beta. Beta itu sering bete. Jadi ingat-ingat beta itu sering bete. Gampang tegang, urang leher rampet. Kalau ngobrol itu sering digunakan nada-nada maksud gitu kan ya. Perjalanan katanya dalam satu paragraf berapa ya? Satu paragraf per 1 jam kilometer gitu kan. Jadi dia sering cepat ngobrol dan tidak ada kesempatannya untuk santai, relax. Tidak disampai dengan relax. Nah ini termasuk di dalam bulan puasa itu termasuk orang-orang yang awam. Jadi melaksanakan segala sesuatu itu mengukur hanya sebatas kewajiban dan kebutuhannya saja. Kalau di dalam fisika namanya beta. Beta itu kondisi yang tegang, awas, waspada, dan sering bingung sendiri terhadap apa yang dilakukan. Sudur. Yang kedua namanya kolbu. Tingkatan yang kedua, manusia sudah punya daya berbeda, bisa memilih antara yang baik dan yang buruk. Kalau sudur, dia sebelum melakukan tindakan tanpa dipikir dulu, tanpa melihat resikonya ke depan. Jadi orang ini termasuk orang-orang yang nekat tapi tidak terukur. Kan ada persoalan-persoalan tertentu kalau kita nekat tapi terukur. Lalu si ini ada fisiknya di dalam pikirannya. Akalnya disekolahkan melalui pengetahuan yang lain. Tapi kalau sudah wilayahnya kolbu itu segala sesuatu itu harus terukur dan bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Manfaat dan madaratnya seperti apa? Termasuk perkepulan pada kesempatan ini bagian daripada kondisi orang-orang yang kolbu. Datangnya kesempatan ini pasti ada manfaatnya. Dan berhati bagi mereka yang tidak mengambil pelajaran dari perkumpulan pada kesempatan ini, karena datang yang akan terasa beban. Jadi benar, hidup itu adalah masalah, tapi bukan masalah itu persoalannya. Kalau kita menerimanya dengan begitu ringan, masalah yang besar akan tampak ringan. Tapi kalau penerimaan kita dari awalnya ringan dan berat, masalah yang ringan akan terasa berat. Jadi penerimaan itu adanya di kolbu. Allah membolak-balikan hati manusia melalui kolbu, tingkatan hati yang kedua. Bisa menerima sampai di pada kesempatan ini adalah kualitas kolbu. Yang ketiga ada yang namanya fuad. Ada fuad di sini.
Tidak ada. Fuad itu adalah tingkatan hati manusia yang ketiga, di mana manusia tidak hanya melihat baik dan buruk, resiko, punishment, reward, ataupun manfaat madarat, tapi kalau sudah tingkatan hati manusia yang disebut dengan fuad, manusia itu sudah level makom ridho. Kalau ridho itu berarti siap menerima apapun konsekuensinya. Kalau kita kan sebenarnya gini, kalau panas, panas diberi hujan, why? Pasti ada mendekor dan menggerutu di dalam hati. Kalau mau pulang sudah, tapi di dalam hati itu kesannya mengurus kalian. Kalau tingkatan hati yang ketiga itu sudah tidak lagi protes kepada Allah. Kita duduk, lesehan, dapat angin, ya nikmati saja. Karena ini yang kita dapatkan. Selanjutnya kita ikhtiar ataupun hijrah kepada takdir yang terbaik di sisi Allah. Yang keempat, ada hati yang disebut dengan orangnya disebut dengan ulil albab. Seperti surat Al-Imran yang telah tadi Bapak sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya di dalam khalqis samawati wal ardh, penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili dan perbedaan siang dan malam, la ayatin lil albab. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau mendengar kata ayat di dalam Al-Quran, menurut ahli mufassir ada 3 kesempatannya. Bisa jadi ketika disebutkan ayat adalah ayat-ayat yang terkumpul di Lauhul Mahfuz. Banknya datanya Allah, alam rahasianya Allah, Lauhul Mahfuz. Yang kedua, kalau ada kesempatan ayat di dalam Al-Quran, bisa jadi yang disebutkan bukan Lauhul Mahfuz, tapi tanda-tanda kekuasaan Allah yang berupa makhluk. Karena sifat ciptaan Allah disebut dengan makhluk. Kita makhluk, angin makhluk, tata surya makhluk, alam semesta makhluk, perkumpulan. Selain daripada Allah namanya makhluk. Ayat yang ketiga, mushaf yang sering kita baca, Al-Quranul Karim, yang sering kita tadarusi tiap malam, baca isya dari sholat tarawih atau baca subuh sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Maka la ayatin ulil albab, terdapat ayat tanda-tanda kekuasaan Allah li ulil albab bagi orang-orang yang berpikir menciptakan zikir dan bagi orang-orang yang berzikir menciptakan zikir. Jadi tak cuma pikir Pak Asep, tapi menciptakan zikir. Gak cuma lafaznya la ilaha illallah, tapi juga menciptakan zikir. Bapak rasa ketika Bapak duduk dulu di bangku SKP ADSM Analisa Pangandaran ini, dirancang pikirannya tidak hanya untuk berpikir tapi menciptakan zikir, tidak hanya berzikir tapi untuk menciptakan zikir. Sampai Bapak menemukan kesimpulan itu ada Pak Sutrisno ya, ilmu matematika. Bapak mendapatkan pengetahuan dari ilmu matematika dan ilmu yang lainnya. Ternyata semua yang ada di langit dan di bumi ini ilmu agama, ilmu bahasa Indonesia itu penting. Namun lebih penting ilmu mengenal Allah melalui bahasa Indonesia. Ketika kita mengenal Allah melalui bahasa Indonesia, maka komunikasi kita adalah komunikasi yang terbaik di sisi Allah. Jadi tengah cakra di sosmed, Allah memang menutupi ayat ini kita, tapi kita lupa menutupi akun kita. Jadi ini kasus betul ya. Siapa yang tidak punya Facebook di sini? Ada. Terakhir kali kapan dijual? Tidak ada ya. Ada yang punya Facebook? Boleh acungkan tangannya peserta didik SMA Negeri 1 Pangandaran yang masih mengelola Facebook. Cuk, yang punya Facebook? Oke. Hampir rata-rata kalau Facebook ya, di rumahnya sudah ada listrik, alhamdulillah. Cuk, yang masih menyimpan foto 5 tahun ke belakang, ada nggak? Ada, oke. Foto kita menyenangkan, menyebalkan. Menyebalkan, alay atau menarik? Kejujuran memang penting dalam kehidupan ini. Kalau ini punya sejarah bagus, maka 1 detik pertama setelah kita menghirup udara, praktekkan kehidupan pola-pola yang bagus, pola-pola yang soleh. Karena masa lalu kita akan membayangkan kita dibuka dalam masa depan ketika perbuatan kita hari ini tidak dilakukan dengan cara soleh dan solehah.
Bayangkan foto kita yang 5 tahun ke belakang itu, jangankan oleh orang lain, oleh kita sendiri saja, alainya luar biasa. Ini ada satu cerita tapi tidak boleh ditiru. Dulu ada lawan basket. Dulu lawan basket dunia itu mencoba ke ini. Bapak dulu pernah dipotong 3 orang, Bu Adi, Bapak dan Patrick. Patrick itu keturunan Jerman, hari ini masih hidup. Ibunya keturunan Bali, tinggal di sini. Bapak satu pasang orang Jerman. Keutamaan adalah berteman dengan Patrick itu, kalau Patrick pas kelas 3 kan itu sering bawa ya. Jadi ada pengayaan buat orang kelas itu. Patrick bawa hamburger sama Patrick kita bawa tutup. Kata Patrick yang lemah bosan sama hamburger cuma ya. Orang punya ada tutup. Di foto di atas ring itu di belakangnya ya. Bapak kira itu pokoknya sudah dihapus, diupload lagi. Baru dikonfirmasi ketika Bapak semester 6 kuliah di Universitas Guru Jati Batu. Ketika Bapak lihat apa itu, ya Allah, menyebalkan sekali. Ternyata Bapak pernah karakter yang rumit, kreatif kiri kan. Dan ini dihapus dikonfirmasi kembali tidak bisa Facebooknya karena sudah bermain. Selama Facebooknya belum siap. Sampai hari ini ketika lihat foto itu, kalau bisa ada yang hapus gitu. Artinya perjalanan kehidupan kita akan dikenal oleh orang lain, akan jadi sejarah. Tergantung kita akan menjadi sejarah menyenangkan bagi orang lain atau menyebalkan bagi orang lain. Menyenangkan bagi diri kita atau menyebalkan bagi diri kita. Sekarang usia hanya rata-rata kelas 11 berapa? 17 atau 18. Ada yang masih 16, masih muda sekali gitu. Akselerasi. Ada 16 ada, 17 ada, 19 expired. Oke, kita punya target usia antara 16, 17 atau 18. Hari ini, sekarang itu akan bergeser menjadi nanti ketika sudah kita lewati. Dan hari ini yang akan bergeser ke masa depan akan menjadi nanti. Maka tugas kita hari ini adalah bukan memperbaiki cita-cita kita nanti atau merubah masa lalu kita hari ini. Cara merubah diri kita di masa depan nanti adalah sekarang. Sekarang waktunya kita evaluasi diri dalam perjalanan kita untuk menjadi doa-doa masa depan dan untuk menjadi doa-doa masa lalu ketika kita sudah melewatinya. Maka teman-teman yang kumpul pada kesempatan ini adalah cara Allah membentuk diri kita menjadi versi yang terbaik sampai kita menemukan rasa malu. Ada 3 macam rasa malu yang Allah berikan kepada diri kita. Yang pertama, rasa malu yang diberikan Allah ke dalam diri kita dan orang tidak mengetahui satu pun kecuali Allah. Pernah kita leset saat hujan, ke air batu di sini. Itu kan biasanya adanya di dalam diri kita. Yang kedua, pernah tidak kita merasa insecure ketika orang lain bisa kita nggak bisa? Ada rasa minder. Bagaimana bisanya? Bagaimana nggak bisa? Rasa malu itu dipupuk untuk apa? Untuk mendewasakan diri kita agar kita lebih sopan dan lebih beradab. Bapak biasanya dulu ketika bertemu dengan guru itu ada satu kalimat dari Pak Asep. Panas Pak, tangan guru itu tersimpan keberkahan. Sampai sekarang melekat. Kalau ketemu guru itu rasanya kurang abdul kalau nggak langsung, walaupun sekarang selalunya harus seperti ini. Kenapa? Selalu ditanamkan ada doa yang diucapkan sekali guru kita terkesan bukan aku saja. Tapi kalau ada momen ketemu sama guru kita, berikanlah kesempatan tangan ini untuk bersandar di jabatan tangan guru dan meminta doa. Jadi dulu Bapak tidak hanya berkenalan guru-guru orang IPA. Karena dulu misalnya kalau kita diam di IPA, jadi murid IPA itu sama orang IPS sebenarnya nggak kenal. Kalau Pak Asep dulu nggak kenali guru-guru di SMA di satu Anggaran. Ini kita doanya. Jadi mulai dari berangkat ditimbang sampai satpam, sampai ada penjaga sekolah tangannya masih ada. Ada. Itu sama sekali saya dekati. Pak, ternyata aja saya jadi anak yang soleh dan soleh. Terus sampai semua guru mungkin kecuali guru-guru yang baru ya, yang saya katakan saya ada di bawah saya itu tidak berjabatan langsung. Saya selalu membiasakan beberapa itu dengan berjabatan dengan guru. Jadi kalau di jalan ketemu guru
minta doanya, mudah-mudahan Allah ridho terhadap perjalanan kehidupan saya. Itu lama-lama doa yang sering digunakan oleh guru akan membentuk perwatakan kepada diri kita, membentuk watak anak yang soleh dan anak yang berhasil. Dulu saya sering bilang kalau ada kegiatan ekstrakurikuler organisasi, yang itu guru itu terus. Sekarang kawan ibadah di sekolah. Maksudnya apa? Suatu saat kita akan menjadi orang tua yang akan membina anak-anak orang lain yang sebetulnya anak kita itu di rumah, tapi secara sosial itu pada kita atau memaksa diri kita menjadi ukuran orang lain. M di Pasuryo beda kalau M di Panispa. Ukuran celana L di kamu beda ukuran celana L di Bapak. Jadilah orang yang terbaik sesuai dengan ukurannya masing-masing. Enakan mana kalau beli baju M, L atau double XL atau kita ke tukang jahit diukur langsung? Enakan ukur langsung ya, sama kita pun enakan ukur diri daripada ukur orang lain. Kalau ukur orang lain akan punya penyakit SMS apa? SLS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Pernah seperti itu? Pernah. Yang ketiga, tanamkan rasa malu. Biasanya orang yang tidak menggunakan cinta, toksik cinta yang bermasalah, tidak punya rasa malu. Rasa malu yang paling tinggi adalah malu adanya Allah. Malu adanya Allah. Level ihsan. Malu kalau tidak berbuat baik. Malu iri kalau tidak bersemangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Malu jika tidak berprestasi dalam segi kesolehan. Maka berlomba-lomba dalam kebaikan ketika bulan puasa seperti ini menjadi rasa malu yang sangat produktif ketika kita juga malu kepada Allah. Imam Al-Ghazali pernah ditanya oleh muridnya. Ini termasuk murid yang kritis. Wahai guru, saya ingin bertanya, kata Imam Al-Ghazali, silakan. Tapi saya ingin memberikan sebelum bertanya, sebelum saya jawab, saya akan memberikan 3 hal terhadap kamu. Ada 3 jenis murid yang sering bertanya. Yang pertama, ada murid bertanya karena memuji gurunya. Yang kedua, ada murid bertanya karena tidak tahu. Yang ketiga, ada murid bertanya karena ingin mendalami pengetahuan. Kamu termasuk yang mana? Saya termasuk yang tidak tahu. Muridnya bertanya kepada Imam Al-Ghazali, wahai guru, apakah sebenarnya manusia itu boleh berbuat maksiat? Sambil menjawab, Imam Al-Ghazali jawabannya boleh, tapi syaratnya ada 3. Apa saja? Yang pertama, kamu boleh melakukan maksiat tapi jangan tinggal di buminya Allah. Bisa tidak? Tidak. Yang kedua, kamu boleh melakukan maksiat tapi tidak boleh tinggal di langitnya Allah. Bisa tidak? Tidak. Yang ketiga, kamu boleh berbuat maksiat asal tidak boleh kelihatan oleh Allah. Bisa tidak? Jadi boleh maksiat? Tidak. Maka maksiat itu mencenderungi diri kita untuk berbuat dosa. Dosa itu yang mengakibatkan kepahitan dalam kehidupan kita. Kepahitan diciptakan karena maksiat yang kita lakukan. Oleh karena itu ada maksiat mata, ada maksiat telinga, ada maksiat tangan, ada maksiat kaki, ada maksiat pikiran, ada maksiat hati. Maka orang-orang yang mensucikan diri dengan cara berwudu itu salah satu bentuk istighfar dalam kehidupan kita agar kita terhindar dari bentuk-bentuk macam-macam maksiat. Maka cara orang beristighfar simbolnya dengan cara rasa malu di hadapan Allah. Malu kalau boncengan di kakak pandang, gitu kan, malu gitu. Malu kalau boncengan di pangkat tapi jadi zikir. Tidak hanya berzikir tapi jadi pelajaran. Kumpulnya pada kesempatan ini harus jadi pelajaran dari zikir. Zikirnya harus menjadi pelajaran. Kita masuk ke frekuensi cinta. Nah, ini sudah keadaan yang sangat menegangkan. Cinta itu letaknya di dalam hati, bukan di akal. Menurut Jalaluddin Rumi. Jadi teman-teman kalau yang sering baca buku Jalaluddin Rumi, itu kesannya terhanyut di dalam
kalimat-kalimat yang membuat kita tersadarkan bahwa kehidupan ini jangan cari keluar, tapi ke dalam diri kita kalau ingin menemukan ketenangan batin. Kayak rumahnya mentereng, hartanya bertingkat-tingkat, istrinya tidak satu, gitu. Contoh. Motornya tidak satu, tapi kalau hatinya tidak tenang, sering gelisah, buat apa? Pak Surya termasuk wali Pak, jadi sudah level. Ujung daripada kehidupan ini adalah batin yang damai, hati yang tenang, pikiran yang ringan dan enteng tidak riweh. Betul apa betul? Betul ya. Makan seenak apapun dilejangkos 50 piring, kalau hatinya tidak damai buat apa? Punya gaji berumpak-umpak, kalau pikirannya masih ruwet, keruh, sering negatif, suudzon, buat apa? Maka Allah memberikan dua bagian di dalam kehidupan ini. Carilah orang-orang yang berpikir tentang kehidupan ini namun tidak menemukan kebahagiaan sejati. Apa yang kedua, carilah orang-orang yang belajar, yang mempunyai hati tenang dan damai, barulah dia akan menemukan kebahagiaan sejati. Maka kebahagiaan yang tidak permanen itu adalah kebahagiaan yang sering mengejar bayangan di luar daripada dirinya. Itu kata Jalaluddin Rumi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan rasa cinta kepada setiap makhluk yang diciptakannya. Kalimatnya di tafsir pertama Al-Jalalain, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu artinya Allah memberikan cinta kepada makhluk Allah secara menyeluruh. Karena cintanya Allah tidak hanya diberikan kepada orang yang beriman, juga tidak beriman. Di sini ada non-Islam. Diberi rezeki tidak oleh Allah, diberi rasa kegembiraan tidak oleh Allah, bisa makan, bisa minum. Sama tidak sama orang Islam? Sama. Yang pertama Ar-Rahman, cintanya Allah diberikan meluas kepada siapa saja yang diciptakan oleh Allah. Bahkan kepada makhluk yang tidak berakal, kepada hewan pun Allah memberikan anugerah rahmah, cinta di dalam diri makhluk. Dulu ada tayangan di YouTube, ibu-ibu manula sekitar usia 50 tahun ke atas, dari usia 30 dia sering sekali memelihara binatang buas, diantaranya adalah singa. Di samping terpisah dari hewan pemeliharaannya sampai usia di 35 itu baru bertemu. Singa itu tampak kurus, gelisah, tidak bergairah ketika diberikan daging, diberikan makanan, diberikan asupan biji. Tapi ketika dipertemukan dengan pemiliknya yang dulu pernah memeliharanya dengan cinta, ternyata si harimau, si singa itu memeluk si nenek-nenek tua itu. Kalau dilihat dari parasnya, wajahnya masih cantik atau tidak? Tidak ya, kalau nenek-nenek jarang ada yang disebut cantik, nenek cantik sekali, jarang ya. Kalau dari segi fisiknya, badannya bergairah tidak, karena sudah nenek-nenek. Tapi karena menanamkan cinta di hati singa, akhirnya si singa tersebut ketika melihat nenek-nenek tersebut memeluknya. Itu hewan, apalagi manusia. Sekalipun ibu mama masak di rumah, walaupun banyak sekali garamnya, kalau masaknya pakai cinta itu akan terasa enak. Ih mama iya teh kaasinan teh, tapi dah enak. Ulah di rumah atuh bisi nasi yesterday, nasi kamari gitu. Itu mama iya teh salah teh asin teuing, mun ieu teh enak kunaon kitu. Mama masaknya dengan cinta. Karena pakai cinta. Orang yang datang pada kesempatan ini menghadirkan cinta pasti tidak akan terasa beban. Tapi kalau dari awal sudah pakai hawa nafsu, pasti hatinya beban. Aduh, jam sabaraha ini. Ayo buru-buru beres. Maka ada 4 takdir dalam menghadapi puasa ini. Yang pertama, takdir orang-orang yang dihadapkan ketika bulan puasa tidak dihadapi dengan cinta, maka menghadapi bulan puasa tidak begitu istimewa, biasa saja, B aja. Maka perjalanan ibadahnya ya biasa saja. Bahkan sering sekali tidak mau ketika buka pada saat bulan suci Ramadan di siang hari dan tidak merasa sedikit pun gelisah. Yang kedua,
Ada yang ditakdirkan oleh Allah ketika bulan suci Ramadan, itu dia semangat, tapi semangatnya di putaran pertama. Kan ada 3 hadis ya. Putaran pertama kita mendapatkan rahmat Allah, yang kedua kita dapat ampunan Allah, yang ketiga itu minan nar, dijauhkan dari siksa api neraka. Putaran kedua dia semangat, tapi semangat awal, bahkan 1 jam bisa mengatakan surat Al-Baqarah. Tapi ketika masuk putaran kedua, nah sekarang putaran kedua itu sudah mulai loyo, bahkan panjang angan. Ya lebaran 5 hari deui atau sebar hari deui. Aya geus gitu. Aduh Pak, ayo cepat-cepat lebaran kan gitu. Ayo gerak kata aprokan. Ingin menyicipi kue nastar gitu kan. Yang kedua, dia semangat tapi di putaran pertama. Yang ketiga, dia menghadirkan cinta tapi di putaran terakhir, 10 terakhir di malam-malam ganjil. Kenapa? Ada malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Segala kemampuan yang dicurahkan ketika malam Lailatul Qadar itu seperti ibadahnya 1000 bulan. Kita belum barang tentu bisa menikmati Ramadan tahun besok gitu kan. Itu kalau kita dapat malam Lailatul Qadar seperti malam 1000 bulan. Tapi semangatnya hanya semangat akhir dan pilih-pilih, hanya malam-malam ganjil saja. Membedakan malam-malam genap, malam-malam genap hanya hari-hari deui. Yang ketiga adalah orang-orang yang istiqomah dari awal sampai akhir. Di dalam malam perjalanan Lailatul Qadar ada 4 hadis yang mendukung. Bisa jadi malam Lailatul Qadar turunnya di di malam-malam terakhir, 10 terakhir bulan suci Ramadan, malam-malam ganjil. Hadis pertama. Yang kedua, bisa jadi malam Lailatul Qadar itu turunnya tidak di malam terakhir, tapi di malam-malam ganjil. Jadi bisa jadi di awal bulan suci Ramadan ada yang sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Siapa yang panitianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar itu tidak terpaku kepada malam ganjil atau malam genap. Yang Allah tetapkan semau Allah, karena Allah yang Maha menciptakan. Yang keempat, malam Lailatul Qadar diberikan pada mereka yang istiqomah perjalanan dari awal dan akhir bulan suci Ramadan. Ditarik kesimpulan dari asbabul wurud, maka perjalanan bulan puasa dari awal sampai akhir istiqomah. Maka konsep Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dalam kehidupan sehari-hari harus melekat pada diri kita dengan cara yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ada 3 hal yang mengakibatkan cinta ini diturunkan. Yang pertama, cintanya Allah diturunkan ketika penciptaan alam semesta. Kalau di dalam teori biografi dulu ada Pak Usnadi, ada Pak? Ada namanya ledakan Big Bang. Dan ledakan Big Bang itu muncul komponen elemen-elemen partikel-partikel yang bertebaran di alam semesta. Belum jadi kita, mereka pada semesta bahwa masih di alam lauhil mahfuz. Duka masih ditulis itu duka acan gitu kan. Dari komponen-komponen itu akan menjadi partikel. Partikel-partikel itu akan menjadi gelombang. Gelombang-gelombang itu akan menjadi padat, menjadi materi. Berkumpullah antara angin dan air sehingga menjadi alam semesta ini. Di antaranya adalah bumi, di antara uapan-uapan panas. Dari penciptaan tersebut Allah menanamkan rahmat ketika penciptaan langit dan bumi. Bahkan salah satu penelitian dulu ada Harun Yahya, Bapak sering sekali nonton Harun Yahya, 5 jengkal saja matahari bergeser ke depan, maka penduduk bumi itu akan hangus. Mundur saja 5 jengkal ke belakang, maka penduduk bumi akan terasa dingin, bahkan beku, mati dalam keadaan membeku. Ayeuna panas tuh. Panas ya, kita sering sekali ketika jam 12 terik matahari terasa panas. Itu sudah bagian daripada keadilan Allah. Cuma kita sering meresponnya dengan cara protes. Ah panas, why? Padahal itu bagian daripada konsep cinta dan itu tidak mungkin Allah salah meletakkannya. Allah tidak akan salah meletakkan amanah, termasuk tata surya yang berada di lingkupan jagat raya ini. Satu, sampai kita dihadirkan ke alam dunia, Allah menciptakan cinta kepada makhluk yang tumbuh. Tumbuh itu bukan hanya sebatas pohon, tapi segala sesuatu yang tumbuh, mulai daripada udara,
air, bumi, termasuk juga manusia. Allah menciptakan pertumbuhan itu adil dan menggunakan cinta. Siapa yang di sini yang rambutnya sedikit? Ada? Ada yang tidak punya rambut? Ada bulunya tapi apa ya? Ada. Coba kita refleksi kepada diri kita, badan kita. Yang di atas namanya bulu rambut, bulu hidung, ada bulu ketiak, ada bulu betis, ada bulu-bulu lainnya. Bayangkan Allah tidak adil menciptakan bulu rambut sama seperti bulu hidung. Ketika kalian bersin, apa yang terjadi? Merepotkan. Kacing. Betul ya? Berarti Allah adil tidak? Berarti Allah menciptakan bulu dengan cinta. Bahkan macam-macam bulu itu arsitekturnya berbeda. Bulu rambut ada yang ikal, ada rambut tahu, ada grek-grek, sesuai dengan komponennya masing-masing dan arsitekturnya masing-masing. Bayangkan semua saraf yang ada di dalam tubuh kita sama. Saraf mata sama seperti saraf tangan, saraf kaki, saraf kepala. Repot sekali. Allah menciptakan mata dengan sarafnya, telinga dengan sarafnya, otak akal dengan sarafnya, kaki dengan sarafnya, sehingga saraf-saraf itu menciptakan satu kolaborasi yang tidak keharmonisan. Pernah sakit gigi? Pernah. Sakitnya di mana? Di sini, bukan di sini, ya. Tapi yang merasakan seluruh tubuh. Tangan ikut mengepal, aduh, nyeri. Kaki juga ikut mengantarkan ke apotek untuk apa? Jalan kesembuhan. Tangan, ngodokan pesat. Bu, ayah obat sakit gigi sampai disembuhkan. Tapi ketika sehat kita kurang bersyukur. Betul apa betul? Sampai kita kehilangan bersyukur itu, nikmat-nikmat oleh Allah itu dicabut agar apa? Cara Allah agar kita semua dekat kepada Allah dengan cara nikmatnya dicabut, agar kita terus mengucapkan nama-nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terkadang kan orang ayat jalan hotmi, jalan gerenjul, bahkan istighfar kena jalan gerenjulnya. Datang astagfirullah. Kita sering sekali lupa kepada Allah. Itu yang ada di dalam diri kita. Kita punya jantung, berdetak tidak? Kita sering sekali geger. Dua gegernya kalau nggak lihat film palak ya, film horor. Yang kedua di udang-udang. Aduh Pak, dada abi deg-degan. Harusnya alhamdulillah. Kalau nggak deg-degan, mati. Ya. Itu harusnya disyukuri. Alhamdulillah masih berdetak. Jangan diherankan atau jangan dirisaukan. Disyukuri. Terakhir kali kita punya mata disyukuri kapan? Punya hidung. Kalau lagi pilek, pas sholat tarawihnya 23 rakaat. Saya pernah mengalami Pak di Bandung. Putaran pertama rakaatnya 13 dengan kunut. Putaran kedua rakaatnya 23 rakaat dengan kunut. Putaran ketiga 35 rakaat dengan kunut. Siga lamun di dia ayat badai anu 11, badai anu 20, badai anu 35, 11 rakaat. Nah, saya pernah melakukan kegiatan sholat tarawih. Ternyata makin putarannya bertambah, makin kata rakaatnya, makin keimanannya bertambah. Itu tidak terjadi jika Allah mempersatukan kita dengan kelompok-kelompok yang positif, orang-orang yang soleh. Tapi kalau kita dipertemukan dengan orang-orang yang pesimis, tidak soleh, sering sudon, insya Allah pikiran kita pun akan jadi sudon. Ini salah satu data dari Nobel. Ada salah satu penelitian, jika kita bergabung dengan 5 orang yang sukses, kita gabung kepada orang sukses tersebut, maka yang keenam adalah diri kita yang sukses. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, 5 saja orang soleh, dan kita masuk ke dalam lingkaran orang-orang soleh, maka kita termasuk keenam orang soleh di dalam kumpulan tersebut. Artinya, kalau di dalam rumah kita ada satu saja orang yang batinnya tenang, itu akan mewarnai kepada batin-batin yang lain untuk berhati tenang. Maka batin yang tenang itu tidak dicari tapi dijemput, dirasakan, diciptakan kepada diri kita masing-masing. Disebut dengan orang-orang yang berpikir menciptakan zikir atau orang-orang yang berpikir menciptakan zikir itu adalah orang-orang yang menjemput dirinya, menyertai keadaannya dengan penuh kesadaran dan melakukannya secara habituatif atau kebiasaan sehingga menjadi karakter dalam kehidupan sehari-hari. Melekatnya baju bisa manusia di dalam diri
diri kita, kopiah yang melekat pada tubuh kita, sarung ataupun kaos kaki ataupun peribadatan yang sering kita lakukan, itu melatih kita agar kita mempunyai cinta di dalam ibadah kita, sehingga menjadi anak tercinta dalam kehidupan kita. Jadikanlah atributmu attitude, jadikanlah attitude-mu adalah atribut. Jadi tidak cuma atribut saja, tapi harus jadi attitude. Konsep cinta yang melekat tidak hanya di dalam penciptaan makhluk yang disebut dengan manusia, tapi manusia sebagai rahmatan lil alamin, rahmat semesta alam. Dalam satu alam dunia, kira-kira pikirannya sama atau beda? Beda. Satu kabupaten, beda. Satu kecamatan, satu RT, satu rumah, beda. Harus disadari bahwa fitrah ciptaan Allah itu beda, maka cintailah perbedaan. Oke, bangunan ini kokoh atau tidak? Kokoh. Kalau bahan utamanya keramik saja, bisa jadi bangunan seperti ini? Tidak. Kalau bahan utamanya genteng saja, bisa jadi bangunan yang kokoh? Kalau bahan utamanya hanya dinding saja, bisa jadi bangunan yang kokoh? Bangunan ini kokoh karena bahannya beda, maka cintailah perbedaan. Coba lihat wajah kita kiri dan kanan, sama atau beda? Beda atau sama? Bibirnya sama atau beda? Makanya beda atau sama? Dari perbedaan itu kita menciptakan konsep cinta. Ada yang jadi penjaga gerbang, ada yang jadi guru, ada yang jadi siswa, ada yang jadi bapak ibu kantin, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pengangguran, ada orang kaya, ada orang miskin. Setiap ciptaan Allah itu beda. Setiap yang perbedaan itu pasti berpasang-pasangan. Atas lawannya, bawah, turun lawannya, nanjak. Laki-laki lawannya, karena itu ada timbul konsep cinta yang disebut sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ini biasanya dipelajari di kelas 3 di konsep cinta. Sakinah mencintai seseorang karena fisiknya saja, wajahnya saja, bentuknya saja, rupanya saja. Itu tidak akan bertahan lama, karena yang namanya wajah itu suatu saat nanti akan mengendor, akan pudar. Mawaddah mencintai seseorang itu karena kekurangannya. Itu hampir rata-rata jarang kalau tidak disadari. Betul ya? Pasti ingin mencintai seseorang karena kesempurnaannya, bukan kelemahannya. Yang ketiga, warahmah. Kalau kita bisa mengimbangi kelebihan orang lain, menerima kekurangannya, maka kita akan mempunyai konsep menerima takdir dengan cara warahmah, ketenangan batin. Setiap orang mempunyai kesempurnaan, setiap orang mempunyai kecenderungan kelemahan, tapi jangan lihat kelemahan. Setiap kelemahan itu pasti mempunyai kecenderungan kesempurnaan. Maka banyak sekali orang yang menjadi toksik di dalam cinta. Di dalam problematika itu ada toksik cinta yang berpenyakit. Penyakit itu timbulnya tidak dari luar, tapi dari hati kita masing-masing. Yang pertama ada keadaan hati yang disebut dengan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang ikhlas. Yang kedua, qalbun marid, hati yang kotor. Kalau sudah ada body, prasangka, sudut, itu biasanya sudah mulai keras. Ada qalbun mayit, hati yang mati. Hati yang mati itu diberikan kepada mereka yang kufur. Kufur itu artinya tertutup dari kebenaran Allah. 3 jaminan Allah yang tidak akan diberikan hidayah kepada diri manusia. Yang pertama, kalau orang itu sudah merasa benar. Lalu dia merasa benar, biasanya di papatan. Yang kedua, kalau sudah merasa pintar. Ada orang pintar mana bodoh contoh. Kalau sudah merasa pintar sendiri, biasanya sulit menerima nasihat dan sulit mendapatkan hidayah. Bukan hidayahnya tidak ada hidayahnya, tapi ego lebih tinggi daripada hidayahnya. Jadi sebetulnya tidak ada manusia yang bermasalah dengan siapapun. Manusia hanya punya masalah dengan dirinya sendiri, yaitu adalah ego. Yang ketiga adalah cinta
katakan. Maka orang-orang yang mendapatkan harta, kekayaan, jabatan, popularitas dari topik kekayaan subscribe cukup di tangan saja, jangan di hati. Maka pengelukatan kepada hati membuat hati manusia mati kufur, kafir. Kalau kita bikin makalah suka ada kafir, tertutup bagian paling luar sehingga kebenaran-kebenaran yang ada tidak kelihatan. Pagi dipakai bekerja, siang adalah berusaha memaksa orang menjadi saya. Just the way you are, jadilah diri sendiri. Burung ada sifat konsep tiada dewantara, burung cerdas di udara, ikan cerdas di air, monyet cerdas memanjat, apalagi manusia. Pasti tiap-tiap anak-anak Bapak yang hadir pada kesempatan ini, setiap manusia mempunyai mutiaranya masing-masing. Wama adro sama passion. Dalam passionnya, yang suka merakit mobil, yang jadi teknisi motor, yang suka desain gratis, yang suka sepak bola, yang suka ceramah di mimbar. Dulu Bapak suka desain bawa podium mesin anak-anak terus ke kelas digotong sama teman-teman. Bisnis drama datang ke mimbar. Kamu jadi orang soleh, berdekat amin. Kamu jadi pengusaha, amin. Semuanya karena dulu Bapak terinspirasi. Kalau bertemu pembelajaran Pak Asep harus mengerjakan tabungan yang banyak. Sampai sering lucu soalnya. Jadi pembelajaran kayak jadi menarik gitu kan. Dari pertama sampai terakhir tuh alhamdulillah gitu. Jadi terinspirasi, akhirnya didoakan oleh guru-guru sampailah pada detik ini Bapak diberikan takdir oleh Allah bisa bertausiah di hadapan adik-adik semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita menginspirasi kita semua menanamkan rasa soleh kepada diri kita melalui doa-doanya. Amin. Yang kedua, konsep daripada konsep cinta itu sering pemaksaan orang lain menjadi aku. Pokoknya harus persis seperti aku. Jika bukan karena aku, dalam ini kalau bukan karena saya siapa lagi? Atau dia sering menyebutkan brand agar terlihat terkenal. Ibu-ibu punten tinggal cetakan habitat dari mana itu kan liburan 15 juta disebut brand gitu kan. Aduh keren banget pada kita atau memaksa diri kita menjadi ukuran orang lain. M di Pasuryo beda kaos M di Panispa. Ukuran celana L di kamu beda ukuran celana L di Bapak. Jadilah orang yang terbaik sesuai dengan ukurannya masing-masing. Enakan mana kalau beli baju M, L atau double XL atau kita ke tukang jahit diukur langsung? Enakan ukur langsung ya, sama kita pun enakan mengukur diri daripada mengukur orang lain. Kalau mengukur orang lain akan punya penyakit SMS apa? SLS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Pernah seperti itu? Pernah. Yang ketiga, tanamkan rasa malu. Biasanya orang yang tidak menggunakan cinta, toksik cinta yang bermasalah, tidak punya rasa malu. Rasa malu yang paling tinggi adalah malu adanya Allah. Malu adanya Allah. Levelnya level ihsan. Malu kalau tidak berbuat baik. Malu iri kalau tidak bersemangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Malu jika tidak berprestasi dalam segi kesolehan. Maka berlomba-lomba dalam kebaikan ketika bulan puasa seperti ini menjadi rasa malu yang sangat produktif ketika kita juga malu kepada Allah. Imam Al-Ghazali pernah ditanya oleh muridnya. Ini termasuk murid yang kritis. Wahai guru, saya ingin bertanya, kata Imam Al-Ghazali, silakan. Tapi saya ingin memberikan, sebelum bertanya, sebelum saya jawab, saya akan memberikan 3 hal terhadap kamu. Ada 3 jenis murid yang sering bertanya. Yang pertama, ada murid bertanya karena menguji gurunya. Yang kedua, ada murid bertanya karena tidak tahu. Yang ketiga, ada murid bertanya karena ingin mendalami pengetahuan. Kamu termasuk yang mana? Saya termasuk yang tidak tahu. Muridnya bertanya kepada Imam Al-Ghazali, wahai guru, apa
Imam Al-Ghazali, jawabannya boleh. Tapi syaratnya ada 3. Apa saja? Yang pertama, kamu boleh melakukan maksiat tapi jangan tinggal di buminya Allah. Bisa tidak? Tidak. Yang kedua, kamu boleh melakukan maksiat tapi tidak boleh tinggal di langitnya Allah. Bisa tidak? Tidak. Yang ketiga, kamu boleh berbuat maksiat asal tidak boleh kelihatan oleh Allah. Bisa tidak? Jadi boleh maksiat? Tidak. Maka maksiat itu mencenderungi diri kita untuk berbuat dosa. Dosa itu yang mengakibatkan kepahitan dalam kehidupan kita. Kepahitan diciptakan karena maksiat yang kita lakukan. Oleh karena itu ada maksiat mata, ada maksiat telinga, ada maksiat tangan, ada maksiat kaki, ada maksiat pikiran, ada maksiat hati. Maka orang-orang yang mensucikan diri dengan cara berwudu itulah salah satu bentuk istighfar dalam kehidupan kita agar kita terhindar dari bentuk-bentuk macam-macam maksiat. Maka cara orang beristighfar simbolnya dengan cara rasa malu di hadapan Allah. Malu kalau boncengan di tangkal pandang, gitu kan, malu gitu. Malu kalau boncengan di pangkat. Agar kita tidak mengalami toksik cinta, tidak mengalami penyakit cinta, tidak mengalami penyakit hati. Maka yang ketiga adalah selain kita hijrah secara luar, hijrah secara dalam, ada hijrah secara pengaruh. Hijrah secara pengaruh disebut dengan mutmainnah. Jadi kehadiran kita harus bisa memberikan warna yang baik bagi orang lain. Kalau muhsin baik untuk diri sendiri, muflis mengajak kebaikan pada orang lain. Muhsin itu nggak ada musuhnya karena dia baiknya untuk diri sendiri. Tapi kalau muflis ngajak ke orang lain biasanya ada musuhnya. Dulu Rasul berdakwah untuk memasukkan orang-orang ke ajaran tauhid sampai dengan lari ke orang buta, sampai diludahi, sampai orang buta yang meludahinya itu sakit. Lalu Rasul datang, lalu dengan izin Allah, dengan mujizatnya Nabi Muhammad SAW, orang yang meludahinya itu sembuh dari kebutaannya, akhirnya bisa melihat. Rasul yang sempurna saja ada yang menghina, masa yang kita yang hina beneran gak ada yang menghina. Ketika mengajarkan kebaikan, pasti kalau kita mengajarkan kebaikan ada musuhnya. Karena perbuatan baik akan dianggap buruk kepada orang yang tidak baik. Hanya perbuatan baik yang dianggap buruk pada orang yang tidak baik. Biasanya orang-orang yang gak baik, terus kita melakukan kebaikan, itu dianggap tidak baik. Maka orang-orang yang disebut muklis, dia nggak cuma baik untuk dirinya sendiri, tapi juga berbaik untuk orang lain. Di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa, akan merugi kecuali bagi orang-orang sebagai berikut. Yang pertama, amanu, beriman, yakin kepada Allah, wa amilus sholihat, mengerjakan kebaikan, wa tawassaw bil haq, melanggengkan kebaikan secara faktual, maka langsung watawassaw bis-sabr. Kebaikan itu perlu adanya kesabaran. Jadi kalau ada orang diajak kebaikan lalu dia tidak berubah, syarat utamanya harus sabar. Karena Allah yang memberikan petunjuk atau hidayah. Selain daripada mutmainnah, dia memberikan warna bagi orang lain. Yang keempat, ini orang-orang yang melangkah, yaitu adalah orang-orang yang muttaqin. Jadi beruntung itu kita ketika puasa ini baru menuju muttaqin, belum sebaik-baiknya muttaqin di sisi Allah. Padahal ayat Al-Quran surat Al-Baqarah tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang muttaqin ini tidak hanya memberikan pengaruh baik bagi sekelilingnya, tapi menjadi doa ketika setelah dia wafat. Ada cerita singkat dari orang-orang yang kurang sepaham ketika ada ziarah bentuknya datangnya ke makam. Jadi dulu ada 2 hadis Rasul yang mendampingi ketika ziarah. Yang pertama, Rasul pernah melarang orang-orang berziarah ke makam karena datangnya ke makam itu malah justru menyembah kuburan atau menyembah orang-orang yang meninggal.
Yang kedua, Rasulullah SAW membolehkan adanya ziarah ke kuburan karena mendoakan orang-orang yang soleh. 3 amalan yang tidak terputus ketika hari kiamat. Yang pertama, sedekah yang jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah orang soleh yang mendoakan orang-orang soleh yang sampai hari kiamat. Silakan prinsip atau keyakinannya tidak setuju berziarah datangnya ke kuburan. Saya menjawab dengan ringan sekali. Itu ketika meninggalkannya saja orang berbondong-bondong mendoakan dirinya sendiri untuk selamat, tapi juga dia mendoakan orang lain untuk selamat. Kita sering sekali membacakan doa satu jabat pamungkas dari kegiatan tausiah ini. Boleh bersama-sama? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa maghfiratan ba'da maut. Terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hanya orang-orang yang termasuk indikator mutakin itu adalah orang-orang yang mendoakan tidak ego untuk dirinya sendiri, tapi dia mendoakan semua muslimin muslimat bahkan makhluk di semesta alam ini untuk selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan penuh rasa cinta, tanamkan cinta di dalam hati sehingga cinta manusia itu diciptakan oleh Maha Cinta kepada Maha Cinta. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jika pedang dapat melukai tubuh ada harapan untuk sembuh, namun jika lidah melukai hati kemana hendak obat dicari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.